Oke, selamat datang di channel saya, di channel Junior PSDTN. Bagi kalian yang menonton, silakan komen, like, dan subscribe terlebih dahulu agar tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas tahun depan MotoGP 2024 semakin seru. Mengapa kok MotoGP 2024 semakin seru? Dikarenakan banyaknya pembalap yang sudah pindah ya. Mungkin kayak Marc Marquez pindah dari Repsol Honda ke Gresini Racing Ducati. Terus juga ada pembalap kayak mungkin yang adik tirinya Valentino Rossi, yakni Luca Marini dari Muni VR46 Racing Team ke Repsol Honda, dan selanjutnya Franco Morbidelli dari Yamaha MotoGP ke tim Prima Pramac Racing, yang juga masih banyak lagi ya. Tentu ini membuat juara dunia 2 kali yakni Francesco Bagnaia harus bersiap-siap lah dalam arti untuk tahun depan ya, dimana Marc Marquez dalam ini ingin mengincar gelar juara dunia MotoGP yang ke berapa 9 kalinya lah, atau pengen menyamai Valentino Rossi ya. Tentu kalau dia masih di Gresini Racing Ducati ya pasti akan seru juga untuk menjegal Francesco Bagnaia untuk menjadi juara dunia. Tetapi ya sekali lagi emang Francesco Bagnaia ini merupakan pembalap cerdas lah, dimana dalam arti dia nggak takut gitu sama lawannya, terutama Marquez setelah pindah dari Honda ke Gresini Racing Ducati lah. Ya tentu ini menjadi sebuah isyarat ya dalam arti buat tim-tim lain agar mewaspadai lah dalam arti gerakan Marquez ini lah ke Gresini Racing Ducati lah, dalam arti agar dalam arti bisa mencegah Francesco Bagnaia menjadi juara dunia. Tentu dengan belum juga Jorge Martin yang damai kan belum mulai gelar juara dunia sekalipun juga pasti akan kesulitan dengan adanya Marquez di Gresini Racing Ducati lah. Dan tentu dari MotoGP kemarin ya, dari tahun lalu juga sampai tahun ini emang Gresini Racing Ducati ini selalu memberikan kejutan ya, dengan mungkin kemenangan yang diraih Enea Bastianini ini, terus juga Alex Marquez di Spain Race, dan juga dari Fabio Di Giannantonio lah. Ya tentu ini merupakan sinyal bahaya juga sih bagi tim Ducati Lenovo Team lah. Yang dalam ini juga harus bisa kuat lah. Ya tentu emang kalau dibilang ini pasti Francesco Bagnaia kan pasti dijegal juga untuk juara dunia ketiga kalinya tuh. Tapi kita lihat sih mungkin kedepannya ya, masih bilang MotoGP ini persaingannya ketat ya. Belum juga Marc Marquez, terus juga dari siapa lagi, Juan Mir juga di Repsol Honda, yang katanya sih Honda RC13V nya ini kan udah mati. Katanya sih motornya paling bagus ya, dari bodi motornya udah 360 derajat berubah ya, udah mati buat motor Honda sekarang kan. Katanya beban motor turun 8 kilo lah, udah mati. Ini juga bahaya juga sih emang, ditambah kan pabrikan kayak Repsol Honda dan tim Monster Energy Yamaha Racing Team juga kan mendapat konsesi yang lebih banyak lah, udah mati lah. Dan juga adanya tes terbaru lah di tahun depan lah, ya pasti ini akan membuat persaingan MotoGP semakin seru. Dan gak cuma Ducati aja yang mendominasi ya, mungkin pihak MotoGP pengen Yamaha dan Honda ini tidak cabut dari MotoGP, makanya dia membuat konsesi yang mudah untuk Honda dan Yamaha agar bisa bersaing lagi lah. Ditambah dengan Aprilia dan KTM yang dalam ini tim yang sangat mengejutkan doang kan. Ya mungkin ini bagus juga sih buat kedepannya emang, biar gak Ducati terus lah mungkin yang merajai MotoGP. Ya tentu kalau bicara mungkin kalau sekarang MotoGP sekarang emang eranya era Ducati ya, mungkin beda ya zaman kita dulu nonton Yamaha Honda, paling Yamaha Honda. Ducati juga sangat sulit waktu zaman Casey Stoner lah waktu itu ya kan. Ya gue juga menantikan sih kalau apakah Francesco Bagnaia bisa menjadi juara dunia ketiga kalinya, agar kalau dia bisa juara dunia tahun depan, dia akan menjadi legenda MotoGP. Ya mungkin gue juga berharap sih demikian.
Cuman kalau ya Marc Marquez kalau bisa juara dunia tahun depan, wah seru juga sih. Ya mungkin Gresini Racing ini tim yang dari almarhum mendiang Fausto Gresini lah. Yang penting kan dia ini tim-tim bagus lah, mati ya. Mungkin punya sejarah panjang lah, dari Deichiro Kato dulu siapa dulu, Marco Simoncelli juga dulu di Gresini Racing, terus juga Tony Elias, Marco Melandri, Setigi Bernal, dan masih banyak lagi lah. Ya tentu emang waktu kemarin di tes pramusim di tahun ini juga Marc Marquez senyum lah, mati sumringah lah, mati dia mungkin seneng lah. Ini bakal ancaman juga mungkin buat pembalap Ducati lainnya tahun depan, kayak kayak Francesco Bagnaia, kayak Jorge Martin, kayak Marco Bezzecchi, terus juga Jorge Martin, terus juga Fabio Di Giannantonio, dan juga Alex Marquez lah. Mati mungkin emang Marquez ini ancaman juga sih bagi semua dari pabrikan maupun satelit Ducati lah. Mati mungkin ini Marquez berpeluang sih, cuman ya emang rider muda sekarang kan tambah udah matang, tambah cepat juga, nggak mungkin pasti ya Marquez pasti akan kesulitan juga. Cuman kalau ya kondisinya kalau bagus aja sih masih bisa bangkit sih. Kalau mungkin apa ya, misalnya Marquez mau juara dunia, dia harus siap mental kuat, fisiknya juga harus benar dulu lah. Kan kemarin dia cedera ampam lah di tangan lah, ya mungkin semoga dia cepat sembuh lah buat di tahun depan agar dia bisa bangkit. Ya kita tunggu saja sih kelanjutan dari Marc Marquez ini, apakah dia jago atau enggak ya. Gue juga menantikan sih dia bisa bangkit lah. Ya cuman kalau bicara MotoGP tahun depan akan seru juga, ditambah juga balapannya ada sprint race dan main race. Nah itu juga seru tuh, itu membuat mungkin pembalap pasti capek, pegel, pasti ada yang cedera lagi lah, ada yang mungkin Dorna harusnya mempertimbangkan agar jangan ada sprint race itu harusnya dikurangin lah. Dan mati kan mungkin ya gue juga ntar pembalap pasti ada yang cedera juga sih, kayak di F1 sprint race aja dikit lah, masa ya ini emang harusnya dikurangin sih. Kalau kan MotoGP kan harus membawa motor berat lah, dan nanti kan motor MotoGP itu beda mungkin sama beda sama motor matic sama manual lah. Ini kan motor MotoGP motor prototype lah. Memang pasti ada antara ada yang cedera lagi sih. Ya itu sih mungkin kalau Dorna harusnya selaku promotor MotoGP harusnya mempertimbangkan lah untuk mengurangi sprint race lah. Dan juga MotoGP tahun depan juga kan ya semakin seru lah. Dimana juga tim Aprilia yang tim satelit dari Trackhouse Racing akan muncul lagi lah sebagai tim baru yang ada di MotoGP. Ya tentu gue berharap liverynya semoga sih bagus ya, mungkin livery dari tim Trackhouse Racing inilah, dari Aprilia inilah, agar bisa bangkit lagi lah. Tentu ya mungkin ada sih kalau misal Aprilia mau juara, mau menang, ya harus ada livery bagus lah. Ada mati mungkin dari mesin performa Aprilia ini dibilang menjanjikan, cuma kan ya menang waktu itu menang di Silverstone sama di Catalunya doang ya. Ada mati mungkin ya ini mungkin sebagai pelajaran juga sih agar bisa bangkit lagi lah melawan Ducati lah, ya sekarang lagi mendominasi banget lah. Ya tentu saja kita pasti akan MotoGP tahun depan pasti seru lah. Dan mati persaingan pemain muda ditambah juga Marc Marquez yang pindah ke Gresini Racing ini yang menambah persaingan seru sih. Dan mati di ajang balap ini motorsport yakni MotoGP lah. Tentu juga ada pengomongan juga MotoGP tahun depan seru, dan ada aksi nyalip nah. Dan berarti biar MotoGP nggak bosan lagi lah. Dan mati mungkin gue kalau nonton MotoGP itu bosannya di mana Jorge Lorenzo. Tapi kalau Jorge Lorenzo startnya bagus dari awal sampai akhir, dia ninggalin lawannya terus sampai akhir dia juara terus lah. Emang kalau Jorge Lorenzo tuh kayak Jorge Martin lah, hampir mirip lah, dua-duanya hampir mirip lah, dari Spanyol juga kan. Terus juga di lap pertama dia ngacir dulu lah sampai akhir. Nah mungkin emang gayanya Jorge Martin, dia pengen
ngikutin Jorge Lorenzo lah. Oke, itu saja yang saya sampaikan mengenai MotoGP tahun depan di tahun 2024. Semoga semakin seru lah dan bisa membuat beban Francesco Bagnaia menjadi lebih berat lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.